Universitas Diponegoro atau yang kerap disebut Undip adalah sebuah perguruan tinggi yang tersebar di beberapa lokasi dengan kampus utama terletak di Tembalang dan Peleburan, Semarang. Setiap tahunnya, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata untuk para mahasiswa agar mahasiswa dapat mengerti permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana menerapkan keilmuan yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Pada tahun ini, kelompok kami yang terdiri dari Alivia Samaningtyas, Aisyah Azhara, Ahmad Najib Amrullah, Muhammad Khairul Rijal, dan Priyo Aji Renaldi, dan dengan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Ibu Arif Rahma Febriani, melakukan kuliah kerja nyata di Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dengan tema Pemberdayaan berbasis SGDS, Gerakan Anti Narkoba, dan Mengurangi Masalah Stunting. Hari pertama pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata, mahasiswa diterjunkan secara serentak pada upacara penerjunan tim 2 KKN Undip periode 2021-2022. Setelah itu, dilaksanakan upacara penerimaan mahasiswa oleh Desa Sempor sebagai pintu awal kelompok melakukan pengabdian masyarakat di Desa Sempor ini. Pada minggu pertama kegiatan kuliah kerja nyata, kelompok melakukan survei pada berbagai elemen masyarakat, baik melalui kegiatan pertemuan warga maupun mengunjungi tokoh masyarakat secara door-to-door. Stunting masih menjadi momok masalah yang terus menghantui tumbuh kembang anak, dimulai dari dalam kandungan. Oleh karena itu, kelompok mengangkat program sosialisasi stunting dengan optimalisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, bantu cegah stunting. Kurangnya paparan informasi mengenai bahaya narkotika di kalangan siswa sekolah dasar dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, kelompok mengangkat program sosialisasi anti narkoba di SD Negeri 3 Sempor. Hipertensi merupakan penyakit yang sering dijuluki dengan the silent killer. Adapun kanker payudara masih menjadi penyumbang angka tingginya kematian akibat kanker yang mayoritas menyerang perempuan. Oleh karena itu, Alivia Samaningtyas, mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan, melakukan edukasi penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan kanker payudara. Saat ini kejadian Alzheimer atau yang familiar kita kenal dengan pikun sering dianggap maklum, terutama jika diderita oleh lansia. Oleh karena itu, Alivia Samaningtyas, mahasiswa ilmu keperawatan, melakukan edukasi cegah Alzheimer pada 20 ibu dan lansia di RW 2 Dukuh Kaliputih, sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Alzheimer yang seringkali disepelekan oleh masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi tentang Alzheimer yang dilanjut praktik bersama senam anti pikun. Dengan adanya fakta bahwa 41% siswa di Indonesia mengalami kasus bullying di sekolah, Aisyah Azhara mempelopori program kegiatan sosialisasi Stop Bullying yang ditujukan untuk siswa kelas 6 SD Negeri 1 Sempor. Aisyah Azhara sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan menjalankan program monodisiplin berupa edukasi anti korupsi sejak dini. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Juli 2022 tersebut bertempat di SD Negeri 3 Sempor dengan sasaran siswa kelas 5 SD sejumlah 30 siswa. Sempor merupakan jalan penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya. Adapun demikian, Desa Sempor mempunyai kelemahan kaitannya dengan posisi spesifik pada aplikasi Google Maps. Oleh karena itu, Ahmad Najib Amrullah mengangkat program pengadaan denah lokasi Desa Sempor dengan tujuan mempermudah masyarakat umum yang melintas atau sekedar ingin mengunjungi Desa Sempor. Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan merupakan program keilmuan dengan sasaran siswa kelas 4 sekolah dasar.
Program ini meliputi pelaksanaan perlombaan yang bertema wawasan kebangsaan untuk meningkatkan semangat nasionalisme bagi para siswa. Berawal dari kurangnya informasi akan prosedur pelaporan penerangan jalan umum yang telah padam di Desa Sempor, mahasiswa atas nama Muhammad Khairul Rijal melakukan sosialisasi mengenai bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk melaporkan penerangan jalan umum yang padam, serta pengenalan mengenai 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengajukan gangguan listrik kepada PLN. Program ini merupakan program keilmuan dengan sasaran pelaku UMKM Kopi Sempor. Program ini meliputi pembuatan prototipe alat yang digunakan sebagai alat roasting kopi yang berbasis semi-otomatis. Program pembuatan prototipe alat roasting kopi membutuhkan kerjasama antar stakeholders, diantaranya adalah mahasiswa dan pelaku UMKM Kopi Sempor. Dari program ini, diharapkan proses roastingan kopi menjadi semakin pendek dari yang semula membutuhkan waktu 20-30 menit menjadi 15-20 menit. Program pengembangan brand gula semut CV Agro Berdikari adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk dengan membuka target pasar baru yaitu dalam negeri. Selain itu, manfaat dari pengembangan brand adalah upaya produk dari CV. Agro Berdikari dapat dikenal oleh pembeli dan mampu bersaing dengan produk lain di pasaran. Program peningkatan kesadaran Gen Z untuk meraih kesuksesan di era industri 4.0 adalah program yang ditujukan untuk siswa sebagai generasi muda dan guru sebagai pembimbingnya. Tujuan dari program ini adalah untuk membuka pemikiran pihak terkait sehingga dengan bimbingan yang tepat, anak-anak bisa meraih kesuksesannya. Desa Sempor adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di sebelah barat kota Kebumen, kurang lebih 26 km dari pusat kota. Desa Sempor terbagi menjadi 3 duku, yaitu Duku Petahunan, Dukuh Kaliputih, dan Dukuh Karangjoho. Desa Sempor mempunyai luas wilayah sekitar 764 hektar yang terdiri dari permukiman, pertanian, ladang atau tegalan, hutan, dan waduk. Keadaan iklim yang tropis dengan musim penghujan dan kemarau yang silih berganti menjadikan Desa Sempor kaya akan berbagai jenis tanaman. Tanaman yang paling banyak ditanam di Desa Sempor adalah tanaman padi dengan mengandalkan air dari irigasi saluran yang tersedia. Terhitung di Desa Sempor terdapat 5.518 jiwa dengan mata pencarian sehari-hari orang dewasa sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, peternak, wirausaha, dan lainnya. Meskipun terdiri dari berbagai mata pencarian, masyarakat Desa Sempor tetap saling membaur dan bergotong royong demi kemajuan pembangunan desa. Banyak kegiatan sosial yang diadakan secara rutin dari berbagai lini kehidupan. Di antaranya, senam rutin, pertemuan rukun warga, pertemuan PKK, kerja bakti, posyandu, pospindu, pos lansia, dan kegiatan lainnya. Fasilitas publik yang tersedia di Desa Sempor meliputi kantor balai desa, beberapa masjid yang tersebar di seluruh dukuh, gedung posyandu dan pospindu, gardu pos kamling yang terletak di tiap RT, pemakaman umum, bangunan industri pabrik gula semut, fasilitas BUMDes berupa tempat rekreasi yang sedang dalam proses pembangunan, saluran induk perairan, dan lapangan. Desa Sempor memiliki aset pendidikan meliputi 3 sekolah dasar yang tersebar di ketiga dukuh di Desa Sempor, yaitu SD 1 Sempor, SD 2 Sempor, dan SD 3 Sempor, 3 taman kanak-kanak, dan 1 kelompok bermain.
Desa yang terletak di pegunungan ini menyuguhkan pesona alam bagi setiap mata yang memandang. Potensi utama yang terletak di Desa Sempor adalah waduknya. Pemanfaatan waduk Sempor antara lain sebagai pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, penyediaan air minum, perikanan darat bebas dan dengan keramba, objek pariwisata, dan olahraga air. Perjalanan menuju Waduk Sempor sangatlah mudah dan dapat dijangkau dengan transportasi darat. Sebagai objek wisata, daya tarik utama dari Waduk Sempor adalah alamnya. Waduk yang memiliki luas puluhan hektar ini, bila diamati begitu mirip dengan sebuah danau alam yang dipagari oleh perbukitan. Perpaduan bentangan air dan perbukitan hijau pohon pinus yang mengelilinginya menjadikan panorama Waduk Sempor bak lukisan hidup yang begitu mempesona. Tak hanya pemandangan yang begitu elok, Waduk Sempor juga menjadi tempat warga sekitar mencari pundi-pundi rupiah. Di sana berjajar warung-warung yang menjual makanan dan minuman bagi wisatawan yang datang. Produk makanan yang terkenal adalah tempe mendoan Sempor. Tempe mendoan ini memiliki ukuran yang lebih besar dari ukuran tempe pada umumnya. Tak hanya dilihat dari ukurannya, tempe mendoan Sempor juga memiliki cita rasa yang enak, yang membuat pengunjung ingin merasakannya lagi di lain waktu. Menyantap mendoan Sempor, sembari melihat pemandangan yang indah, menciptakan ketenangan batin tersendiri. Ya, itulah potensi Desa Sempor yang perlu dilestarikan, agar masyarakat desa dan wisatawan terus mendapatkan kebermanfaatan dari Waduk Sempor. Senang ya karena di kegiatan kami di Pokjari dengan kehadiran mahasiswa Undip di desa kami, terutama untuk wilayah pegunungan, ini sangat membantu untuk terutama di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan, juga tentang tata cara pemerintahan, terutama untuk kesehatan ini sangat terbantu. Karena apa? Dari pihak pemerintah desa sendiri kan secara umum untuk waktu sosialisasi ke desa-desa, ke pedalaman itu kan tidak mungkin tercapai dengan sempurna. Dengan adanya KKN di sini, kami merasa terbantu sekali, juga masyarakatnya merasa terdidik lah. Agama dari Undip itu sudah luar biasa, dari persaudaraannya, dari unggah-ungguhnya, dari program-program tersebut dari desa, dari lingkungan masing RT atau RW itu sudah dilibatkan dan melibatkan. Saya sendiri pun berterima kasih sekali. Kadang-kadang saya itu jadi kawan jenengan, misalnya ada suatu kebutuhan dari saya, Mas, tolong bantu saya untuk bantu ini. Itu semua ya memang untuk menjadikan jenengan itu lebih baik sebenarnya, bukan untuk apa itu tujuannya, memang untuk lebih. Merasa berterima kasih dengan KKN Undip, karena dengan adanya KKN dan KKN Undip termasuk KKN yang bisa membaur dengan masyarakat sih ya. Kadang-kadang ada yang KKN yang tidak membaur ke masyarakat juga ada. Jadi kita termasuk KKN Undip, termasuk penilaian saya sudah bagus sih, dan ikut membaur dengan masyarakat. Apa ada yang kegiatan di masyarakat, terus ilmunya Mbak E juga dikasihkan kepada kita. Kita juga berterima kasih dikasih ilmu kemarin. Nah itu kayak gitu, sama bantuan-bantuan dari Mbak. Ada kegiatan saya di Posyandu, barang apa lainnya di Pos Bindu ikut membantu gitu. Kesannya yang pertama sih sangat senang ya, karena di kegiatan kami di Pokjari dan Karang Taruna itu sudah dibantu dengan teman-teman KKN di sini. Terus ada beberapa kegiatan di Karang Taruna juga dibantu, seperti persiapan untuk GUMRI dan lomba-lomba di GUMRI, termasuk ada upacara bendera juga nanti di acara GUMRI juga dibantu sama teman-teman dari mahasiswa KKN dari Undip.